siap untuk menyaksikan live Instagram bareng-bareng sama si kecil. Kita akan bikin keseruan tentunya di Mother and Baby Indonesia, persembahan dari Sweet Sal. Dimana hari ini kita akan masak lagi, masak seru bareng si kecil bersama Ami Zain, bersama Chef Ami Zain. Dimana kita akan bikin no bake cornflake cookies. Wah, seperti apa ya tuh? Makanya Mom saksikan terus tentunya live Instagram Mother and Baby, persembahan dari Sweet Sal yang akan dimulai sesaat lagi. Hai semuanya, hai teman-teman dari Sweet Sal ID, hai teman-teman dari Mother Baby Yende. Hai semuanya, kita ketemu lagi ya setelah, ada yang ingat gak sih masak apa kemarin? Nah coba ya nih. Jadi kali ini aku mau membuat no bake cornflake cookies ya. Tuh, ada gak yang minggu kemarin ikutan? Coba wave yang minggu kemarin ikutan. Ini aku nyalain sedikit. Kita no bake. Kalau no bake itu berarti hai Puspawati. Hai siapa nih? Hai Nuraini Putri. Jadi kalau no bake itu berarti adalah tidak menggunakan oven, tapi memang aku tetap menggunakan ada pemanasan kompor. Nah, ini untuk mencairkan coklat gitu ya. Hai Score ID dan juga teman-teman dari Mother Baby Yende. Nah, jadi saya udah mencairkan coklat nih ya. Dan kemudian aku akan memasukkan marshmallow. Kalau kita memasukkan marshmallow seperti ini, sebetulnya kita menurunkan temperatur coklatnya. Tapi nggak apa-apa, kita masukin aja. Marshmallow itu juga sensitif sama panas ya. Ini marshmallownya aku pakai marshmallow yang sebenarnya ada kok di mana-mana juga ada ya. Ini tadi aku beli, ini marshmallownya punyanya Abi sama Adel. Harusnya aku masak sama Adel nih hari ini, cuma ini baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Jadi baru bangun tidur sayang mama. Nah, nggak mau digendong ya. Oh dulu pakai. Oh baru bangun tidur, jadinya masih cembayut ini. Dek, mama minta coklatnya ada ya dek. Hah? Boleh, mama minta marshmallownya ada. Jadi untuk kali ini bahannya sebetulnya simple banget. Ini cuma coklat yang kita lelehkan, dan kemudian juga ada marshmallow, terus juga ada cornflake. Ada mau bantuin mama nggak? Hah? Mau bantuin mama nggak? Ini kayaknya waduh. Nah, jadi sebenarnya ini adalah yang biasa aku sama Adel lakukan kalau misalnya nyari-nyari cemilan apa gitu yang bisa buat cemilan anak-anak. Kayaknya udah. Nah, jadi yang simpel-simpel aja, nggak usah yang ribet-ribet gitu. Ade mau nggak? Kamu kelihatan nggak sih dek? Kamu kok kecil amat sih? Nggak kelihatan ya? Baru bangun tidur teman-teman, ya ampun. Ya nggak sih, kalau misalnya mungkin anaknya teman-teman juga kalau baru bangun tidur mukanya juga gitu kan, ditekuk-tekuk gitu. Biasa deh. Nah, jadi ini untuk no bake cornflake cookies. Kelihatan nggak ya? Ini sebenarnya masih panas banget. Ini masih panas sekali tuh. Oke, jadi ini akan aku campur-campur. Nah, mau. Aduh. Nih, udah mama matiin apinya. Nah, gini. Tuh deh. Jadi nanti ini teksturnya akan kental gitu. Jadi nanti akan kita campur dengan cornflake-nya. Nah, hari ini kebetulan papahnya Adel ulang tahun. Jadi kita akan membuat ini adalah sebagai kado buat papa ya. Mau kado buat papa? Enggak. Kado buat papa apa sih? Emang udah beli kado buat papa? Belum. Oh my god, jangan bilang-bilang papa ya kalau kita nggak punya kado buat papa. Sian ya papa ya. ada kok kadonya. Papanya nonton soalnya. Oke, nah. Kadonya isinya kosong. Terus emang nggak beli kado apa-apa? Soalnya kita lagi itu ya deh ya. Soalnya kita lagi PSBB ya. Iya. Mana kan ya deh? Marshmallownya kenapa? Marshmallow yang itu yang punya adik, mama minta sedikit. Boleh nggak? Marshmallownya beli di mana?
Tadi sih beli di toko, minta tolong sama online buat beli. Nah, udah deh. Nah, ini sebetulnya udah jadi nih ya teman masak ya. Aku mesti ngambil ini tapi panas banget. Jadi cempal di rumah itu basah karena tadi iseng kan masak-masak. Nah, tapi kalau teman masak, kalau nggak ada cempal nih bisa pakai tisu ini. Tuh, ya deh. Ada. Kita keluarin ya, Dek. Panas. Awas ya, ini panas ya. Nah, terus Ade mau ngaduk. Udah cuci tangan belum? Belum cuci tangan? Belum cuci tangan. Oh, nggak mau ngaduk ya, udah mulai ngaduk ya. Ade nanti yang memperhatikan, oke? Nah, jadi untuk teman Dita Sekarpuri, Mami looks delicious. Iya. Makanya dicoba dong, ya. Iya. Ya. Lagi. Tuh. Kadang-kadang sih aktivitas kayak gini nih, Mam, yang kayaknya sebenarnya aku ajak belajar tapi dia nggak ngeh, ya kan? Baby 8 bulan disesuaikan tidak teksturnya? Ya iya dong pastinya, kan belum bisa munya, jadi pasti disesuaikan banget. Jadi kalau misalnya nih, kalau baby 8 bulan kayaknya belum boleh deh, ini kan terlalu sweet ya. Jadi ini memang untuk, kalau aku sih baru kasih ini sekitar umur di atas satu setengah tahun. Jadi giginya juga udah mulai ada kan gitu. Dan terus juga mau kasih lagi nggak? Mau kasih lagi nggak apa-apa kok. Mama sih udah cuci tangan tadi, jadi Mama bisa bulet-buletin. Adek udah cuci tangan apa belum? Mau cuci tangan nggak? Oke, mau cuci tangan sekarang? Boleh. Tidak akan ku lepas. Nah, gitu. Kurang. Oke, tenang. Nanti akan kita bulet-buletin soalnya. Jadi, nih ya, tuh. Kurang lagi, Dek. Tuh kata tante-tante yang di situ tuh, yang di Sweet Sal ID, kayaknya kurang. Jadi ntar Ade tambah lagi ya. Oke. Lagi cuci tangan anaknya. Oke, nah. Jadi gini, ini kan sebetulnya sambil aku mendinginkan adonan coklatnya karena ini tadi masih panas banget. Jadi kita biar. Terus udah gitu ditempel deh. Nah, ini mau kecil-kecil apa mau gede-gede? Mulutnya gede apa mulutnya kecil? Oh, kecil, oke. Mulutnya kecil tante, jadi bikinnya kecil-kecil. Di sini ya, oke? Oke. Mau taruh di mana? Simple tapi enak, iya. Oke. Mau? Oh, mau. Nah, Ade puasa, jadi boleh cicip. Iya, boleh cicip. Boleh. Puasanya puasa beduk. Kebetulan ini lagi beduk nih. Hai Zara Love Soil, apa kabar? Halo. Ada Mbak Mita Sudarjo, apa kabar? Tuh Mbak Mita mungkin mau bikin cemilan juga. Lagi. Nah kalau di sini ada siapa? Koko Crunch-nya diganti keju atau almond bisa nggak? Bisa. Bahkan coklatnya kalau misalnya kita mau ganti pakai peanut butter juga boleh. Panas. Bisa. Ya. Kalau mau diganti peanut butter juga boleh. Oh jangan kegedean, oke. Ntar nggak masuk mulut ya soalnya. Oke deh. Segini cukup? Ya. Belum cukup masih? Nah, jadi kalau misalnya Hai Mrs. Lia. Dan juga ada Hai Natas, apa kabar? Mega. Boleh? Ini udah jadi tapi. Oh punya ada yang kecil-kecil, punya mama yang gede-gede karena mulut mama lebih besar ya? Iya, mama besar mulut ya? Nah, oke, you can take it. Seberapa maunya? Ini mama singkirnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya mau diganti peanut butter, cari saus apa namanya? Selai kacang, carinya jangan yang crunch. Jadi yang mulus gitu, yang apa ya, teksturnya tuh nggak ada crunchy-crunchy-nya gitu. Jadi bisa dibuat ini. Dan kemudian ditambah peanut butter coklat, bisa nggak? Bisa banget. Terus udah gitu diganti Koko Crunch-nya, diganti bisa nggak? Bisa banget. Diganti misalnya pakai kacang almond, tapi kacang almondnya di toast dulu.
sampai dia sedikit berubah warna. Kemudian, nah sebagian kacang almondnya agak dihancurkan kasar, sebagian lagi nggak apa-apa bentuk flake kayak gitu, jadi masih bisa dinikmati gitu. Oh kejauhan, oh di sini ya. Ini kenapa makin lama makin kecil? Ya, ini masa emplok doang ini. Ini mah cuma sedikit doang dia makanya. Kalau buat Mas Abi semana buat Mas Abi? Mas Abi mau dibikinin nggak? Kemarin kita bikin apa deh? Buat Mas Abi. Ternyata Mas Abi suka coklat tuh, ya kan? Tuh Mas Abi ternyata suka coklat. Jadi kalau kita kasih makanan tidak dilempar dong, ditaruh baik-baik aja. Nah, jadi apa nih? Semoga besok coba nggak gagal ya Bunda. Sebetulnya ini sangat apa ya? Sebenarnya sih anti gagal. Cuma tipsnya gini, kalau moms ya melelehkan coklat. Kalau aku kan tadi aku tim. Jadi di atas panci yang isinya air panas, kemudian aku taruh ini tempatnya. Nah kalau bisa adalah bawahnya itu jangan sampai menyentuh atau kena air gitu, dan jangan sampai ada air yang masuk ke dalam coklat karena coklat ini kan dibuatnya dari minyak kan. Nah jadi ya minyak ketemu air yang ada jadi nanti jadi nggak set gitu ya. Terus siapa nih, bentuknya boleh lebih kecil-kecil kan sesuai usia baby. Mohon maaf nih Bun, ini isinya nih ada Koko Crunch nih. Kalau dikasih ke baby keselak nanti. Ini buat anak yang sudah bisa mengunyah ya, atau buat bundanya nanti mamanya atau mamsnya kemudian membuat ini dimakan, air susunya dinikmati sama anak-anaknya gitu. Tapi jangan lupa nih kalau misalnya mungkin mau mengajak anak-anak, kalau anak aku sudah besar nih umurnya udah berapa sih? Segini umurnya? 5 tuh segini? Oh bukan. Oh segitu tante. Ya segitu ya. Nah yang bikin seneng dari membuat cemilan ini adalah kita nggak mesti pusing mikirin bentuknya yang rapi. Terserah, bebas aja. Kayaknya kita kebanyakan Koko Crunch deh. Oh digituin, diputer-puter. Oke. Nah, jadi anak-anak juga belajar, dan anak-anak juga belajar tekstur. Dengan ini ada yang kasar, ada yang berminyak, ada yang panas, ada yang dingin. Ini juga sambil melatih sensorinya. Kotor, nggak apa-apa, kan belum selesai. Nanti kita ini lagi, sudah selesai baru kita cuci tangan, oke? Gitu. Terus kenapa bentuknya boleh lebih kecil-kecil? Boleh. Kalau buat isi toples lebaran awet berapa lama? Gini, ini kan dari panas ya. Kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam toples, pastikan dulu sudah dingin. Karena kalau misalnya kita memasukkan makanan yang panas ke dalam toples dan kemudian toplesnya kita tutup, nanti kan akan berembun ya Mam ya, akan berembun. Nah kalau berembun yang ada itu juga nanti kan kalau embun itu ada airnya berarti kan. Nah airnya itu adalah tempat bakteri bisa berkembang biak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin nggak cuma ini aja, nggak cuma no bake choco cornflake ini aja, tapi kue apapun kan moms pada bikin ya di rumah ya, pada bikin ya teman-teman di Mother Baby Yende ya. Nah pada bikin kan yang ada di Sweetsal ID kan. Nah jangan masukkan ke kulkas kalau belum dingin. Makanya kalau kayak kue kering setelah keluar dari oven itu ditaruh dulu di rak-rak itu yang ada kawat-kawatnya gitu. Jadi udaranya, sirkulasinya bisa, yang bawah bisa kena udara, yang atas juga bisa gitu ya. Jadi bisa dingin. Kalau sudah dingin baru kemudian dimasukkan ke dalam toples. Kalau sudah dimasukkan ke dalam toples dalam kondisi dingin lebih tahan lama gitu. Tapi yang namanya kue-kue begini menurut aku nih ya Mams ya, menurut aku ini sih nggak tahan lama. Kayak aku bikin untuk bahan ini ya paling besok sahur udah habis, sambil nonton TV dicemil gitu kan. Jadi oke, aku tidak boleh ikut-ikut. Ada semua yang mau bikin ya? Oh iya, oke, baiklah. Mamanya ngoceh aja katanya. Hai Mbak Asri Nur Fitri, apa kabar? Halo Hesti Kagome. Di oven berapa lama? Ini nggak pakai oven. Jadi caranya adalah coklat ya,
coklat. Kalau misalnya coklat itu kalau aku biar lebih cepat lelehnya, itu aku iris tipis-tipis dulu, jadi dicincang halus ya, dicincang kasar juga nggak apa-apa. Pokoknya dicincang dulu supaya mempermudah coklatnya itu cepat-cepat leleh gitu kan. Terus ditim di atas panci diisi air panas ya, agak dipakai api kecil gitu. Tapi jangan sampai dasar ini nih, dasar tempat ininya jangan sampai menyentuh air gitu. Nah, jadi harus ada jaraknya. Karena nanti begitu dia mendidih kan dia akan bergolak tuh airnya, takutnya dikhawatirkan airnya masuk ke mangkok gitu. Karena kan coklat itu terbuat dari minyak gitu ya. Nah, terus udah gitu setelah coba kasih lihat tangannya, kasih lihat tangan kita. Nggak apa-apa, tangan mama juga kotor tuh. Kotor tante tangan aku. Mau lagi? Kita lagi yuk, nggak apa-apa, tangan mama juga kotor kok. Yuk, that's okay, nggak apa-apa, kita kotor-kotoran. Wah. Wah. Nah, taruh sini. Ketahuan ya dari size ini mana yang bikinan Adele, mana yang bikinan mamanya. Assalamualaikum. Sapa dong. Hai Mbak Lisa Ristia 88 dari Pekanbaru. Gimana Pekanbaru, sehat-sehat ya? Ayo yang di Pekanbaru bikin nih ya, jangan sampai nggak dibikin. Mau kemana? Sous chefnya mama mau kemana? Sous chefnya mama udahan. Udahan dianya. Cuci tangan dulu. Nah, jadi ini nggak di oven ya, Mams. Ini nggak di oven ya. Hai, ada Mbak Putri. Suka banget bikin dong Mbak Putri. Dibikin ya. Nah, nih tuh. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yang kelihatan cuma tangan aku doang ya. Cuci tangannya jangan lupa pakai sweet salt, bener. Jadi aku selalu kalau bikin hidangan-hidangan ini sebelum anak-anak mandi. Kok kayaknya kok jorok banget sih? Enggak, tapi mereka tetap cuci tangan. Jadi selesai semuanya terus mereka mandi gitu. Dan juga pakai sweet salt dong pastinya. Hah? Hei. Wah, tidak bertanggung jawab ini ditinggal. Terima kasih sayang. Udah pergi asisten aku. Terus hai. Recollection store. Oke. Mohon maaf nih untuk teman-teman ya. Jadi aku ada Mother Baby, ada Sweet Salt juga. Hai yang di akunnya Sweet Salt. Ini tadi kayaknya kebanyakan masukin Koko Crunch-nya sampai udah nggak bisa diputar, tapi nggak apa-apa. Ini kita. Nah, kalau ternyata kebanyakan kayak gini nih, ini kan udah jadi tuh, ya kan? Nah, ini nggak apa-apa, ini jadi cemilan juga, dimasukin aja toples kalau udah dingin gitu ya. Terus ada nanti resepnya di post nggak? Nanti aku akan berikan kepada admin dari Sweet Salt ID dan juga admin dari Mother and Baby biar bisa dicoba ya. Nah, begitu Mams. Jadi kalau misalnya membuat cemilan untuk anak-anak, kalau aku sih yang bisa membuat anak-anak juga ada pelajarannya gitu. Jadi misalnya kan selama ini kalau anak aku ya itu suka takut untuk tekstur-tekstur yang misalnya kayak terlalu kasar gitu kan, atau ada kayak Koko Crunch itu kan kayak ada kalau dipegang di tangan tuh kayak ada tajam-tajamnya gitu. Tadinya khawatir, tapi setelah dibiarkan lama-lama mereka mulai terbiasa untuk memegang tekstur-tekstur yang berbeda. Bahkan misalnya mana yang panas, mana yang dingin, mana yang keras, mana yang lembut, mana yang halus, mana yang kasar. Nah, akhirnya jadi ada pelajarannya gitu. Setelah itu, jangan lupa kalau aku nih, anak membantu bagaimanapun selalu aku puji. Kenapa? Biar mereka juga senang. Karena memasak itu menurut aku adalah salah satu cara yang mudah untuk mengoleksi pengalaman-pengalaman berhasil, Mam. Kan anak-anak kita sering ya, kadang-kadang mungkin kita juga deh suka yang namanya misalnya, kok aku nggak bisa-bisa sih, misalnya lagi belajar baca nih, kok nggak bisa-bisa sih baca gitu. Jadi kayak ada perasaan, aduh nanti aku nggak pede, temen aku bisa kok aku nggak. Nah, dari masak ini dia semua bisa gitu ya. Tipsnya bener banget kata Pinokia, tapi anakku masih geli kalau aku minta tolong bantuin buat kue, gimana ya rayunya? Nggak apa-apa, pelan-pelan, jangan dipaksa juga. Jadi bilang aja, kamu tahu gak nih kue yang ini, kamu suka nggak? Mama tadi bikin deh gitu. Tapi dikenalin juga sih bagaimana tekstur-teksturnya pelan-pelan gitu. Aku dulu juga butuh waktu sih, Mam. Nggak langsung tiba-tiba anak-anak mau. Kali ya anak-anak mau dibawa ke dapur. Nggak semudah itu juga. Tapi kalau misalnya dia mau membantu sekecil apapun, misalnya nih membawa barang-barang aja, naruh di tempat yang bener, aku bilang, gila kamu hebat banget. Kamu hebat banget. Kamu tuh luar biasa.
Masa bisa naruh piring nggak pakai pecah? The best, the best. Nah, dengan pujian-pujian kayak gitu akhirnya kan kalau anak-anak aku ya jadi termotivasi untuk melakukan hal-hal lain yang lebih lagi dari cuma naruh piring, kemudian juga nuangin bahan-bahan ke mangkok, sampai ngaduk, sampai sekarang ya tadi mau ikutan ngaduk-ngaduk gitu, Mam. Ya pakai proses, nggak ada yang instan di dunia ini. Ada Warokaya, apa kabar? Ada S Megawati juga, halo. Ada apa tuh, cuci tangan pakai Sweetsal. Iya bener, cuci tangannya pakai Sweetsal ya, jangan lupa. Karena kalau aku, anak-anak aku memang dari bayi, dari kakaknya yang pertama, dari Abi juga udah pakai dan lengkap semuanya. Kebetulan juga ada yang kayak misalnya kita traveling pun kan sekarang ada yang hair and body tuh gitu kan, itu juga aku pakai semuanya gitu. Jadi sebetulnya ini tuh ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya-tanya nggak resep ini? Tadi mungkin yang baru gabung, kalau mau tahu selain coklat pakai apa lagi, bisa pakai peanut butter ya, Mam. Bisa pakai peanut butter, terus udah gitu bisa pakai Nutella juga bisa. Terus kalau misalnya mau pakai coklat putih juga bisa. Nah, coklat putih juga harus hati-hati melelehkannya karena dia agak lebih sensitif dibandingkan coklat biasa yang milk atau yang dark gitu ya. Nah, jadi sambil ngenalin anak-anak juga, misalnya mau pakai sereal yang lain, aku cuci tangan dulu sebentar ya. Misalnya mau pakai sereal begini deh, gitu. Mau pakai sereal yang lain juga bisa. Misalnya apa sih? Sereal kamu biasanya apa deh? Yang coklat deh? Hah? Coco Crunch? Oh, kalau ini apa namanya? Oh ya. Oke, misalnya pakai yang coklat juga bisa. Cornflake, kalau ini cornflake, mau pakai Coco Crunch juga boleh. Dari tadi kayak salah saya nyebutnya ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kan pakai cornflake, tapi kalau misalnya mau pakai Coco Crunch, yang coklat-coklat juga boleh gitu. Resepnya dong, oke. Nanti resepnya nanti aku kirimin ya. Nanti aku kirimin sama adminnya, oke? Nah, terus apalagi ada yang mau tanya apa lagi? Membuat yang minggu kemarin ikut nggak sih? Aku juga ngobrol-ngobrol tuh ya. Ini kursinya Adel, pantesan. Sweetsal ada hand sanitizer nggak ya? Admin jangan lupa resepnya. Oke, tuh ya teman-teman admin ya. Nah, terus juga ada dia DR Eni Rohaini, apa kabar? Hai, ini dari mana aja sih? Absen dong, kota-kotanya dari mana aja ya ini ya? Dari mana aja nih? Ada banyak yang cari lotionnya tuh, bener. Apalagi nih seperti sekarang ya, kalau kata aku juga aku sangat menghindari untuk anak-anak nih. Kan sekarang kita harus selalu jaga kebersihan. Dikit-dikit, kalau aku dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit mandi gitu kan. Anak-anak misalnya kayak abis jalan pagi gitu kan di komplek, walaupun ya sebenarnya nggak ketemu orang juga sih, tapi aku akan langsung bilang mandi gitu. Dan mereka suka di kamar mandi, entah kenapa kayaknya semua anak-anak, bener nggak mam? Semua anak-anak itu pasti suka banget di kamar mandi main bubble, main bubble yang kayaknya mama baru beli nih. Kayak sabunnya mama baru beli nih, tapi nggak apa-apa, yang penting anak-anak happy, yang penting dijaga aja, harus hati-hati gitu, Mam. Nah, ini sih sebetulnya jadinya, aduh jangan dilihat ya indah atau enggaknya, namanya juga kita bikinnya borongan nih, bareng gitu kan. Harus hati-hati tetap kalau di kamar mandi, karena kan urusannya sama air gitu ya, Mam ya. Jadi kalau misalnya di kamar mandi, kalau aku kayak Adel gini, dia sudah mandi sendiri sih, dan bahkan dia sudah punya suara untuk menentukan sabun mana yang dia pakai, sampo mana yang dia pakai, beneran. Jadi kalau aku ajak groceries, udah tahu dia. Tinggal dia ngambil apa yang dia mau, terus udah gitu ya nggak boleh diganti. Terima kasih loh Sweetsal ya kan, dengan juga kemasan yang lucu-lucu. Apa nih? Kolam renang di kamar mandi, ya bener banget. Nah, kalau misalnya ini kan tadi lagi kita bikin coklat ya. Coklat itu tuh ini sebetulnya coklatnya yang aku bikin adalah coklat leleh. Nah, kalau misalnya urusannya dengan bubuk-bubuk gitu kan, tepung, coklat bubuk, waduh itu udah bisa dibayangkan ya. Jadi di mana-mana ini udah kena semua. Terus nanti kamar mandi aku tiba-tiba jadi dia ambil, mama kalau coklatnya kena air gimana gitu. Ya sudah, mamanya cuma iya gitu nak gitu ya, nggak apa-apa, namanya juga proses belajar ya nggak sih, Mam? Nah terus hai Widika di Pamulang,
Oke, oke. Jadi silahkan aja ya. Nah, gitu Mam. Jadi untuk resep yang sore ini, jadi kalau misalnya mau ngajak anak-anak, pastinya kita sesuaikan juga dengan umurnya ya Mam. Jadi nggak bisa misalnya anak aku umur 5 tahun, mungkin ada sih yang punya kemampuan, tapi kalau anak aku masih yang aku dampingi kalau misalnya harus ada apinya, harus ada pemanasannya gitu. Tapi kalau misalnya pakai pisau juga udah kadang-kadang udah mulai aku kenalin, tapi pisaunya masih pisau roti. Jadi bagaimana cara mengiris, bagaimana cara memotong, biar dia juga tahu. Sebetulnya pisau itu berbahaya kalau tidak tahu cara penggunaannya yang benar gitu Mam. Jadi kalau kita ajarin, asal tetap dengan pengawasan ya. Pokoknya semua yang ada di dapur ini ya pasti ada manfaatnya, tapi juga untuk anak-anak harus disesuaikan dengan umurnya gitu. Ya, apa tuh? Nah, jadi disesuaikan dengan umurnya. Bagaimana misalnya penggunaan alat-alat masak di rumah. Bahkan juga misalnya mangkok-mangkok nih. Kalau ini kalau dia pakai mangkok kaca seperti ini sebetulnya kan agak berat ya. Itu hanya kalau misalnya di dapur sama aku. Tapi misalnya dia mau mengambil makanan-makanan cemilan-cemilannya dia yang pakai piring atau mangkok, aku tetap menggunakan yang bahannya child friendly. Jadi bukan yang bahan kaca gitu. Mbak Tiffany, hai. Bagaimana tipsnya melelehkan coklat putih dong? Katanya kan lebih sensitif dibanding dark coklat. Ya, jadi sebetulnya gini Mbak, caranya sebetulnya sama aja gitu. Jadi gini, kenapa warnanya putih tapi dibilangnya tetap coklat? Ayo, ada yang tahu nggak jawabannya? Coklat putih itu kan coklat ya, itu kan putih ya. Tapi kenapa dibilang tetap coklat? Karena kan warnanya putih. Jadi coklat putih itu dibuatnya dari kakao butter gitu. Nah, caranya adalah tetap dengan dilelehkan, tapi ini lebih sensitif lagi, nggak boleh kena air Mbak gitu. Dan harus pengadukannya gitu ya, harus benar-benar, karena mudah sekali juga untuk gosong. Dari pengalaman aku seperti itu. Jadi kalau kita melelehkan coklat itu harus benar-benar diaduk, jangan ditinggal gitu ya, untuk coklat gitu Mbak Tiffany. Nah, kalau mau bikin ini nih ya, Coco Crunch dengan white coklat dan marshmallow, silahkan nanti diposting dong. Jangan lupa tag Mother Baby IND, tag sweetsal_id, tag aku juga ya @_amizen_ gitu. Ada siapa lagi nih? Wah, ada yang nanya segala parfum lotion. Oke, nanti admin akan menjawab ya kalau yang itu. Kalau itu aku juga benar-benar pengen tahu nih jawabannya apa. Ada yang mau tanya lagi nggak? Untuk misalnya masakan-masakan apa yang cocok dimasak untuk anak-anak? Nah, misalnya untuk yang savory, cara yang paling mudah juga untuk mengajarkan anak menggunakan pisau adalah mengoles selai dan juga itu nggak instan ada di depan mulutnya dia. Jadi ada yang namanya proses. Jadi kalau misalnya anak-anak yang suka makan gitu ya, mungkin karena dia tidak mengerti bahwa memasak itu atau makanan itu ada prosesnya untuk sampai ke suapan dia gitu. Nah, dengan ini dia jadi tahu deh prosesnya. Oh, ternyata kalau membuat kue coklat nih, mama harus melelehkan coklatnya dulu, terus udah gitu mama harus menunggu sampai dingin dulu, kemudian juga harus dibentuk dulu gitu. Jadi kalau misalnya lain kali ada makanan yang ternyata belum datang di waktu yang dia mau, aku akan bilang, kan lagi proses, kan lagi dimasak, kalau mau sini bantuin gitu. Mamanya nggak mau repot. Anak enggak dipuji dong Mam. Jadi apapun hasilnya kita puji, ini bagus banget. Kalau aku agak lebay sih kalau memuji anak-anak ya. Jadi kayak keren banget ini, mama nggak bisa lo bikin kayak kamu kayak gini, ini bagus banget loh, ini kita taruh ya. Misalnya papahnya kan kalau pulang kantor agak malam ya, aku akan bilang nanti kita taruh di piring ya, kita kasih papa karena buatan kamu paling bagus. Jadi buatan kamu nanti yang yang akan diberikan untuk papa. Jadi nanti pulang kantor papahnya akan dapat 2 kue. Yang satu dari Abi anakku yang pertama, yang satu dari Adel anakku yang kedua. Dan dua-duanya itu pasti bagus banget. Yang punya mama biar mama makan aja. Ya. Jadi kita puji Mam biar gimana pun. Kalau dia bilang, "Kok ini jelek banget?" Ini tuh bagus, ini tuh unik, tapi coba deh kamu bikin lagi. Jadi kamu bisa punya kreasi yang banyak-banyak banget gitu. Nah, jadi bukannya kita juga memuji secara buta juga ya Mam. Jangan sampai juga nanti anak kita jadi kayak merasa nggak perlu lagi berusaha lebih keras karena toh udah bagus. Nggak gitu juga sih. Tapi yang ini bagus nih, yuk kita bikin lagi yuk. Pasti kamu bisa lebih bagus lagi. Ayo kita bikin gitu. Dan jangan lupa untuk didampingi ya Mam ya. Tadi beli kembang kol, bingung mau dibikin apa. Kalau bisa minta resep buat cemilan dari bahan bunga kol. Kalau kembang kol,
kembang kol, itu cauliflower ya. Nah, cauliflower ini bagus untuk orang-orang yang diet, dan bahkan cauliflower itu juga sering banget digunakan untuk menggantikan nasi karena teksturnya juga kan mirip-mirip seperti beras. Nah, bisa dimasak misalnya menggunakan rempah-rempah, dan juga kalau yang masakan Indonesianya nih ya kan, tumis, kasih daging ayam, kasih jangan lupa bawang merah, bawang putih. Kemudian kalau misalnya mau pedes dikasih potongan cabai juga. Aku sih suka tuh misalnya dikasih saus tiram sedikit, dikasih fish sauce sedikit. Nah, atau misalnya mau dibikin skotel juga bisa gitu. Jadi bumbu skotel nggak tahu ya, pasti udah pada tahu semua lah ya. Nah, kemudian di bake itu juga bisa tuh di bake seperti itu. Nah, nanti tinggal dikasih cheese yang banyak, dikasih daging cincang, ditumis dulu pakai bawang bombay, kemudian juga udah tinggal di bake, atasnya dikasih mozzarella. Wah, itu juga enak banget. Ada hai Nidia, apa kabar? Ada Paradian, Mei, gimana udah pada bikin menu buat buka puasa belum? Menu apa nih buat buka puasanya? Tadi buat yang baru aja join, aku sama Adele membuat ini adalah no bake Coco Crunch, coklat Coco Crunch ya. Jadi coklatnya tinggal dilelehin aja, dikasih marshmallow juga nanti akan meleleh, dan kemudian dikasih Coco Crunch mulu sih, cornflake. Kenapa Coco Crunch terus? Aku salah ngomong. Maklum lagi puasa, oksigennya nggak nyampe otak nih, Mam. Pucing. Nah, terus tips kol goreng dong, belum pernah coba. Aduh, gini. Kol itu memang bagus sih gitu ya. Kenapa harus digoreng? Why harus digoreng? Sebenarnya gorengnya benar-benar cuma digoreng, masukin aja ke minyak. Tapi kalau mau enak, aduh ini aku agak bersalah sih ngasih tips ini. Cuma ya udah, karena ini pertanyaan ya. Gorengnya pakai minyak goreng bekas goreng ayam. Nah, itu dia. Set, ayam ungkep tahu ya. Nah, bekas goreng, set digoreng gitu. Aduh, kenapa mesti digoreng? Dibikin aja, karena kalau gini, kol itu bagus, seratnya bagus, tapi juga untuk yang mah nih, aku juga baca-baca ya, yang mah juga harus hati-hati karena kol itu bisa membuat perut kita gasi gitu ya. Jadi yang punya gangguan perut lebih baik dihindari aja. Terus kalau nggak pakai Coco Crunch, oke. Aku sebenarnya ini bukan Coco Crunch, ini sebenarnya cornflake. Bisa diganti dengan almond flake, tahu kan, kacang almond ya, bisa itu. Atau misalnya di rumah kan ini udah mau lebaran, diganti aja pakai kacang tanah yang digoreng dan kemudian ditumbuk kasar, itu juga bisa. Ya, kacang mede, kan lagi pada banyak nih goreng-goreng kacang mede, itu juga bisa ya. Kemudian apa lagi? Hai Heni Indah, kamu baru gabung. Aduh, kita udah dari tadi masakannya sudah selesai, udah tinggal ngobrol-ngobrolnya aja nih kita. Apa tuh? Baru Elsa Fernando, apa kabar? Dan juga Candy Pop PHB. Hai Rimana Rulita. Ini dia kesukaan anaknya. Iya, sama aku juga. Anak aku tuh kayaknya kalau dikasih coklat itu kayak mama tuh the best. Kalau aku mungkin anak-anakku lagi kesel gitu ya sama aku gitu kan, tahu mamahnya bikin coklat, tiba-tiba aku menjadi the best mom in the world. I'm the best mom in the world karena aku ngasih coklat anakku. Oke, aku menyuap anakku, mohon maaf. Mau buat camilan apa lagi, Mbak? Tungguin kejutannya. Nanti kita akan bikin camilan lagi bersama Mother Baby Yende dan juga sweetsal_id. Ini jam berapa sih? Coba ada yang bisa kasih tahu nggak sih ini jam berapa? Sudah waktunya mandi belum ya anak-anak nih? Ya, nggak bisa lihat cara bikinnya dari awal. Tenang, nanti kita akan masukin IGTV ya. Kita akan masukin IGTV-nya, oke? Jadi yang ketinggalan, kenapa sih ketinggalan? Kan Sweetsal udah bilang dari kemarin kalau kita mau masak bareng. Mother and Baby juga udah bilang nih. Kenapa sih kok telat? Nggak apa, nanti dimasukin IGTV, oke? Telat sudah, jangan khawatir. Oke. Ya. Nah, berarti sebentar lagi sudah waktunya anak-anak untuk mandi nih. Jangan lupa kalau misalnya mandi ya dijagain, karena biar bagaimanapun sabun itu licin. Nah, dan aku nih ngajarin anakku mandi ini benar-benar kayak from head to toe, itu aku ngajarin step by stepnya gitu. Jangan, kalau aku sih tidak mau berasumsi, takutnya gini, anak-anak main gitu kan ya, karena Sweetsal kan juga aromanya segar banget tuh, main,
mandinya malah nggak benar. Waduh, jangan dong. Jadi kalau aku benar-benar aku ajarin gimana cara keramas, abis keramas ngapain, abis ini ngapain. Terus udah gitu mereka seneng kan main busa-busa gitu ya, nggak apa-apa lama-lama sedikit di kamar mandi. Tinggal mamahnya aja ya membereskan basah-basahnya. Tapi that's okay, proses belajar bukan? Cemilan apa itu Rile? Choco cornflake cookies. Aku tuh suka ketukar dari tadi ngomong Coco Crunch itu kan yang warna coklat ya. Maaf. Oke, terus ada ya. Nah jadi gitu Mam. Jadi kalau misalnya kita mau membuat cemilan untuk si kecil, nggak perlu khawatir atau maunya yang gimana-gimana yang susah-susah. Sebetulnya yang gampang-gampang, asal anak diajak aja ikut serta. Wah tuh mereka happy banget. Dan lagi itu kan jadi kayak apa ya? Jadi kayak bonding time gak sih antara kita sama anak-anak. Adel aja tadi sebetulnya habis bangun tidur, jadi dari tadi pagi dia tuh agak rewel, agak gak enak badan. Nah tapi tadi begitu, mama mau masak loh gitu, kamu kan baru bangun tidur, ya udah nggak apa-apa, mama masak duluan ya. Nanti kalau misalnya kamu mau ikutan, kamu langsung gabung aja. Mau ikutan ternyata. Jadi tadi ada anak aku nih Mam ikutan, namanya Adel. Adel juga suka tuh bantu-bantuin. Dan aku juga seneng kalau dibantuin selama yang sesuai dengan umurnya ya. Kalau yang kayak bikin rendang lah, bikin opor nanti buat buat lebaran, aku sih kayaknya belum ngajak anak-anakku karena khawatir itu kan panas dan proses pengadukannya juga lama gitu. Tapi ngomong-ngomong udah pada bikin ketupat sama opor sama rendang belum? Walaupun kita nggak bisa silaturahmi ke tempat keluarga kan, walaupun kita nggak bisa berkunjung, tapi tetap dong suasana lebarannya harus dinikmati. Jangan sampai berubah ya kan. Gimana cara lihat siaran ulang resepnya? Nanti lihat aja, kita akan coba untuk posting di IGTV, ada di Sweetsal ID, ada di Mother Baby IND gitu. Coba kita lihat lagi. Benar harus ajarin mandi, tentunya pakai Sweetsal ya. Iya dong, pastinya. Tapi anak aku udah bisa milih sendiri tuh. Kalaupun misalnya kita goda-goda cari yang dia nggak mau, mama nggak mau katanya. Oh ya udah, oke baiklah. Anak-anak sudah punya pendapat sendiri-sendiri. Jadi kalau aku sih ya dihargai aja ya. Maksudnya dihargai adalah dia punya pendapat, aku menghargainya di kasir. Bayar, mamanya kan bagian bayar betul. Tapi nggak apa, itu proses belajar anak-anak ya Mam ya. Nah terus untuk usia 1 dengan 4 tahun banyakin mainan sensori, bisa pakai tepung-tepungan. Itu kata klinik pelangi tuh, ya bener. Nah dengan masak ini juga nih, jadi banyak tekstur-tekstur yang harus dirasakan kalau kita memasak, anak-anak memasak. Misalnya kalau aku membuat seperti misalnya ini nih choco cornflake ini. Tadi tuh teksturnya sebetulnya masih agak hangat karena kan coklatnya dipanasin. Jadi aku tanya dulu sama Adel ini masih panas, kamu bisa nggak? Jadi aku akan tempelin dulu, tadi aku tempelin ke tangannya, ini terlalu panas nggak buat kamu gitu. Jadi dia yang menentukan sendiri, dia bisa nggak memegang sepanas itu. Tapi pastinya udah aku ini nih nggak yang panas banget gitu. Nah dia bilang nggak apa-apa mah, ya udah, dia silahkan bermain-main dengan makanannya gitu, maksudnya dengan kuenya ini dia kan pegang-pegang, remek-remek. Terus udah gitu juga dia belajar ada tekstur kasarnya gitu. Jadi sambil masak itu sebetulnya banyak banget yang bisa dipelajari. Jadi untuk mam semua jangan ragu buat ngajak anak-anak untuk turun ke dapur, karena banyak banget hal-hal yang bisa anak-anak pelajari di sini. Bahkan juga misalnya belajar matematika. Kalau kakaknya yang besar udah ya, kalau dia tekstur udah mulai banyak lah kenalnya. Kalau untuk yang besar, kalau masak cowok, anak aku yang pertama laki-laki, jadi di sana aku juga ngajarin matematika nih Mams di dapur. Misalnya adalah ratusan, bantuin mama dong nimbang 100 gram tepung terigu gitu. Kan ada tuh kalau di timbangan digital ya, ada kan angkanya kan 100 itu 100 gitu. Nah terus ini 100 gram. Nah sekarang coba 50 gram. Nah banyakan mana, ratusan apa puluhan gitu. Karena kadang-kadang dia bingung kan penempatannya, mana tuh puluhan, mana tuh ratusan gitu. Jadi kalau belajar di meja kadang-kadang jadi perang ya Mama. Tapi kalau belajar sambil memasak ini somehow jadi menyenangkan tuh buat anak-anak. Itu berlaku untuk aku dan anak-anakku. Tapi untuk Mam silahkan dicoba. Semoga sih juga bisa bisa oke ya. Ada Cucoh Nurul, alhamdulillah nggak perlu oven karena nggak punya oven. Nih buat teman-teman yang tidak punya oven bukan berarti tidak bisa memanggang.
Caranya adalah teman-teman, untuk mam semua, panci tahu ya? Panci tahu ya, tahu lah ya panci. Jadi panci, nah di dasarnya itu dikasih garam. Kemudian jangan sampai ini nanti kalau kita misalnya manggang apa bolu gitu ya, jangan sampai loyangnya terkena dasar panci. Jadi si garam itu ditaruh di sekelilingnya, kemudian ditaruh rak. Rak itu kayak yang buat kalau kita manggang kue, setelahnya kan kita taruh di rak dulu tuh untuk mendinginkan. Nah di situ jadi loyangnya nggak kena pancinya, panas pancinya langsung. Kita taruh di rak itu, jadi panas, terus kita tutup ya. Nah itu panasnya dia akan muter. Nah itu juga bisa berfungsi sebagai oven. Jadi nggak usah khawatir, apapun yang ada di dapur kita bisa kita karyakan mam. Jadi beres lah. Jadi nggak ada alasan, aduh aku nggak bisa masuk soalnya aku nggak punya ini, aku nggak bisa masuk soalnya aku nggak punya itu. Hello, yang penting asal kita bisa tips and triknya, gitu ya mam ya. Ada lagi nggak sih pertanyaan-pertanyaannya? Terima kasih Klinik Pelangi. Nah mam, karena makanan ini sudah jadi aku juga mau mempersiapkan untuk buka puasa nih sore hari ini. Dan aku juga tidak akan mengambil waktu mam lebih lama lagi ya. Jadi selamat untuk membuat atau mengolah makanan buka puasa yang enak untuk keluarga tercinta. Jadi kita nanti akan ketemu lagi ya. Ini pasti bukan pertemuan yang terakhir nih. Kita akan ketemu lagi dong, masak-masak lagi barengan sama Mother Baby Yende. Dan juga barengan sama sweetsal_id gitu. Apa tuh? Oh iya, kreatif pakai yang ada di rumah. Iya mam, soalnya kalau mau beli melulu kan mahal ya kan. Jadi kita pakai apa yang ada di rumah aja. Nah, jadi terima kasih sekali lagi untuk Mother and Baby Indonesia sudah memberikan kesempatan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan aku untuk sharing resep kepada mam semua. Dan terima kasih juga ya sudah membuat anakku senang di kamar mandi dengan senang-senang, cuci tangannya juga happy dengan cara cuci tangan. Semakin dilama-lamain. Kan sekarang dikasih tahu ya cara cuci tangan yang benar kan. Semakin dilama-lamain. Kurang lagi, sweetsalnya kurang lagi, dipakai lagi, ya udah. Gak apa-apa, yang penting mereka happy ya. Dan itu juga sambil belajar juga. Jadi terima kasih sekali lagi buat yang sudah nonton, yang sudah ikutan di Mother and Baby ya, di account Instagramnya Mother and Baby. Terima kasih. Dan juga terima kasih yang sudah ikutan di accountnya sweetsal_id. Terima kasih banyak. Saya Ami Zain atas nama Mother and Baby Indonesia dan juga atas nama sweetsal_id. Karena sebentar lagi lebaran, kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga lebaran kali ini juga membawa kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba di rumah. Dah, bye bye. Aku matikan dulu nih. Sana langsung. Tapi jangan lupa di follow, oke?